Jemaah yang sama berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yang berkaitan dengan surat Muhammad, surah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan surah-surah yang lain. Surah ini juga disebut dengan suratul Qital, surah yang memang di dalamnya membahas tentang perang, membahas tentang pertemuan antara dua kubu yang senantiasa berseteru hingga hari kemudian, karena yang namanya kebatilan dan kebenaran pasti akan bertemu di manapun dan dia akan satu sama lain berusaha untuk saling mengalahkan. Dan kita sudah sampai pada ayat keempat. Kita akan membaca, mempersingkat mungkin beberapa hal. Kita sudah membahas tentang ketika terjadi perang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan posisi yang di atas, mendapatkan posisi kemenangan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa imma mannan, kita ketika mendapatkan fashuddul wathaq, mendapatkan kesempatan untuk menawan, ada tawanan perang, maka diberikan dua pilihan. Imma mannan, kita membebaskan tanpa ada sama sekali imbalan, dibebaskan tawanan perangnya, dan juga kita sempat sebutkan di antara man yang disebutkan oleh para ulama adalah menjadikan mereka budak. Itu bentuk man, bentuk kebesaran hati kaum muslimin, justru menjadikan mereka budak itu adalah bentuk pemberian, ya, bentuk pemberian terbaik buat mereka, karena dengan man dalam bentuk perbudakan mereka bisa masuk Islam, dan itu lebih baik daripada harta yang diberikan kepada mereka. Dan begitu banyak dalam buku sejarah mereka-mereka yang jadi budak peperangan di kalangan kaum muslimin, ternyata kemudian mereka setelah itu menjadi Islam, dan Islamnya baik dan luar biasa, menjadi sebab Islamnya banyak orang. Ya, salah satu di antara kisah tawanan perang yang disebutkan di dalam kisah penawanan tawanan di zaman Nabi adalah kisah seorang sahabat yang diikat di tiang Masjid Nabawi, ya, diikat di salah satu tiang masjid. Sahabat Jubair atau siapa, lupa namanya, ini diikat di tiang masjid untuk salah satu tujuannya agar dia bisa mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat. Makanya riwayat hadis ini dari beliau, riwayat hadis tentang surat At-Tur. Karena ketika itu Nabi SAW diceritakan Jabir sedang diikat, Jabir atau Jubair, subhanallah lupa, diikat di tiang masjid Nabi ketika sholat maghrib, dan dialah menceritakan kisah, menceritakan hadis bahwa Nabi membaca surat At-Tur ketika sholat maghrib. Ya. Kalau dia tidak jadi tawanan perang, dia tidak menjadi perawi hadis. Karena dia ditawan, makanya dia meriwayatkan hadis tentang Nabi membaca surat At-Tur ketika sholat maghrib. Dan salah satu sunnah di antara sunnah Nabi dalam sholat 5 waktu adalah membaca surat At-Tur ketika sholat maghrib. Ya, dan kata perawi hadis ini yang awalnya adalah tawanan perang, dia mengatakan, wa ka'anna qalbi yatir. Saya mendengarkan Nabi SAW membaca surat At-Tur itu, seakan-akan hati saya ini terbang bersama keindahan dan kedahsyatan surat itu. Ya, kalau orang Arab sudah bilang terbang dengan keindahan bahasa, ya, ketika beliau mendengarkan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard. Ditanya dalam surah At-Tur itu, ya, di halaman terakhir, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri atau mereka diciptakan? Ya, orang kafir mendengarkan itu dan sedang ditawan dalam kondisi khusyuknya Masjid Nabawi, dan yang imamnya adalah Nabi SAW, dan Nabi membaca dengan penuh penghayatan, dan ada ayat yang bertanya, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khuliqu min ghairi syai'in. Ya, apakah mereka diciptakan
tanpa ada sesuatu dari hal yang istilahnya tanpa ada tujuan, amhumul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dari mereka sendiri. Apakah mereka itu diciptakan atau mereka menciptakan? Ini pertanyaan membuat galau. Ya, seorang tawanan perang. Akhirnya ketika galau, setelah itu dia melihat ada hidayah, ada kebaikan dari agama yang selama ini dia perangi, dan melihat interaksi kaum muslimin, undang-undang yang mereka lakukan kepada tawanan perang itu sangat baik, akhirnya dia masuk Islam. Jadi inilah yang dikatakan ulama kita, fa imma mannan, ya, membebaskan mereka tanpa ada konsekuensi untuk memberikan gambaran indah tentang Islam, itu satu. Tapi mannan, ya, pemberian yang lain yang dikatakan ulama kita adalah menawan mereka, dijadikan mereka orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Untuk apa? Kata Allah dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Jika ada orang-orang musyrik yang datang untuk meminta suaka, untuk meminta keamanan, ya ini kalau mereka minta suaka, tapi dalam kondisi dia ditawan, satu tujuannya sama. Tujuannya apa? Hatta yasma' kalam Allah. Supaya dia juga mendengarkan apa yang menjadi perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena tabe, ya, Al-Quran dalam kondisi perang dan Al-Quran dalam kondisi biasa-biasa saja itu beda rasanya. Kita baca Al-Quran sekarang, ya, iya ada Ustaz, ada pengaruh, ya, ada sakinah, ada ketenangan yang kita dapat. Tapi ketika Al-Quran itu dibacakan dalam kondisi berkecamuk perang, maka ada ketenangan yang lebih yang didapatkan. Ya, dalam kondisi kacau balau, kondisi carut marut, kemudian ada yang baca Quran, tapi itu beda, suasananya beda. Ya. Ketika ada orang yang sedang mencari keamanan, mencari perlindungan, kita berikan perlindungan, kemudian kita bacakan Al-Quran, dia akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ya, makanya kata Allah, fa'ajirhu, kalau ada yang minta suaka, minta keamanan kepada kalian, maka berikan keamanan kepadanya, supaya apa? Hatta yasma' kalam Allah. Dan itulah yang dirasakan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis sunnah membaca surat At-Tur ketika sholat maghrib. Itu tawaran perang yang menceritakan itu. Setelahnya menjadi Islam dan menjadi orang yang luar biasa keislamannya. Itu yang pertama, mannan, ya, atau wa imma fida'a, atau dibebaskan tetapi dengan imbalan. Ya, yang mana yang dipilih? Ya, pemimpin kaum muslimin atau waliul amr yang menentukan yang maslahatnya buat kaum muslimin yang mana. Ya, karena ini dibayar dengan sejumlah uang. Dan ini yang terjadi di perang Badar. Nabi SAW mengambil pendapat untuk membayar apa yang menjadi tawanan perang tersebut. Dzalik, ya, perkara itu, walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Allah Subhanahu wa taala mengatakan perang yang terjadi, dzalik, ya, dzalik itu yang terjadi, bukan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bisa untuk memenangkan kalian tanpa ada perang. Walau yasha'ullah, jika Allah menginginkan, lantasara minhum, kalian akan ditolong, kalian akan menjadi pemenang tanpa ada proses pertumpahan darah, tanpa ada proses kesana kemari mengatur strategi perang. Allah bisa menolong kalian tanpa ada perang. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi apa yang Allah inginkan? Liyabluwa ba'dakum bi ba'd, untuk menguji kalian. Dengan perang itu kelihatan siapa yang munafik. Kalau tidak ada perang, tidak mungkin, ya, yang munafik itu menampakkan dirinya. Makanya kan nanti di ayat-ayat ini disebutkan orang-orang munafik dengan perang itu. Di antara tujuan perang adalah memperlihatkan kepada kita siapa yang munafik dan siapa yang beriman dengan sebenar-benarnya. Makanya Allah mengatakan, dzalika walau yasha'ullah lantasar walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd, untuk menguji kalian.
siapa sebenarnya yang imannya jujur, siapa yang punya hati yang ingin kembali kepada Allah, dan hati yang ingin mendapatkan kenikmatan dunia semata. Walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudhilla a'malahum. Dan orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak akan disia-siakan seluruh amalannya. Persiapannya, pengorbanan hartanya, persiapan jauh sebelumnya, kesabaran keluarganya yang ditinggalkan, istri dan anak-anaknya, seluruh apa yang menjadi konsekuensi perang itu, Allah tidak akan lupakan semua itu. Falan yudhilla a'malahum. Ya, kalau dalam qiraah lain, walladzina qatalu fi sabilillahi falan yudhilla a'malahum. Orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang sia-sia dari amalan yang dia lakukan, dan ini jaminan. Ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa di antara jaminan lagi bagi mereka yang berperang di jalan Allah, mereka yang terbunuh, walladzina qutilu, yang terbunuh, atau dalam qiraah lain walladzina qatalu, mereka tidak terbunuh tetapi ikut perang, tidak terbunuh dan kembali kepada keluarga mereka dengan aman meskipun dengan banyak luka dan seterusnya, maka mereka juga tidak akan disia-siakan amalannya. Dan yang luar biasa lagi, sayahdihim wa yuslihu balahum. Di antara jaminan orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan hidayah. Ini jaminan dari Allah. Sayahdihim. Kita ini belajar mencari hidayah. Kita ini kesana kemari mencari hidayah, mencari petunjuk. Tapi orang yang betul-betul ikut berjuang di jalan Allah, ya, ini ketika perang. Kalau tidak perang bagaimana? Ya, kalau tidak perang maka kita melakukan kegiatan yang juga menunjang perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuang di jalan Allah meskipun tidak mengangkat senjata, mengajar, belajar, amar ma'ruf, nahi mungkar dalam kondisi aman, ini kan dalam kondisi perang. Tapi kalau dalam kondisi aman, kita belajar, kita mengajar, kita amar ma'ruf, nahi mungkar, melakukan tugas dengan baik, itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Kenapa? Tidak ada perang. Seandainya ada perang, maka kondisi kita itu akan berubah ke fase itu. Tapi kita dalam kondisi aman di negeri kita, maka kita dalam posisi tugas kita sekarang apa, posisi kita sekarang apa, itulah jihad kita. Itulah jihad kita. Ketika Nabi SAW dalam hadis hijrah, kata Nabi SAW setelah penaklukan kota Mekah, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Artinya berpindah orang yang dari luar, orang yang dari Mekah menuju ke Madinah. Setelah Fathu Mekah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Mekah sudah ditaklukkan. Ya, jadi orang bercita-cita hijrah dengan janji Allah yang luar biasa kepada mereka yang berhijrah, berpindah tempat, ya, maksudnya berpindah tempat dari negeri yang kafir menuju negeri yang muslim ketika itu. Maka setelah Fathu Mekah, maka tidak ada lagi hukum hijrah berlaku dari Mekah ke Madinah. Jadi keutamaannya itu sudah berhenti. Sudah tidak ada lagi keutamaan hijrah dari Mekah ke Madinah karena sudah menjadi Islam kota Mekah ketika itu. Tetapi apa kata Nabi dalam ujung hadis itu? Walakin jihadun wa niyah. Nah, itu catatannya. Jihad akan terus berjalan sampai hari kemudian. Tidak ada lagi hijrah, tidak ada lagi hal-hal yang perlu untuk melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekah. Tapi yang terus ada dan abadi sampai hari kemudian adalah jihadun wa niyah. Ya, berjihad dengan profesi kita, berjihad dengan angkat senjata ketika ada perang. Tapi ketika tidak ada perang, maka berjihad dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi profesi kita. Ya, mereka-mereka yang berada di garda edukasi, pendidikan, berjihad dengan profesi Anda. Yang berada di garis terdepan dalam dakwah, itulah jihad Anda. Ya, tapi Nabi ingin menggandengkan ini dua perkara ini, jihadun wa niyah. Jihad dan niat. Ya, karena ini jihad pekerjaan berat dan pekerjaan panjang, harus ada niat yang baik. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara jaminan mereka yang berjihad dengan kondisi perang sebagaimana di dalam hadis ini, tapi kondisi kita sekarang yang tidak dalam kondisi mengangkat senjata, ini ayat tetap berlaku.
Ya, dengan kondisi kita sekarang, kita bersungguh-sungguh berjihad dengan belajar kita belajar baik-baik. Ya, karena yang merusak dunia ini dan yang merusak agama ini, yang belajar setengah-setengah. Kalau ada orang yang belajar profesi dan setengah-setengah belajarnya, itu yang merusak. Yang merusak itu kalau guru setengah. Merusak itu kalau dokter setengah. Yang merusak itu tukang setengah. Ya, ini kalau tukang setengah bahaya. Ya, goyang-goyang sedikit langsung banyak korban jiwa. Jadi yang merusak ini memang setengah-setengah ini. Makanya kalau belajar yang benar. Ya, belajar kitab ya sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Karena itu tidak akan selesai pemahaman kalau tidak selesai kitabnya. Ya, tidak selesai surahnya, tidak selesai apa yang menjadi kurikulumnya, itu tidak akan selesai pemahamannya. Ya, jadi itu juga jihad. Karena asal kata jihad adalah badlul wus'a, mengerahkan seluruh potensi diri. Ya, entah itu berperang, entah itu dalam profesi kita, entah itu apa saja, itu namanya jihad secara bahasa. Ya, mengeluarkan potensi diri dengan maksimal. Artinya apa? Kalau Anda sedang belajar, maksimalkan belajar. Jangan setengah-setengah. Setengah ustadz, itu bahaya. Ini yang memberi fatwa salah-salah ini. Ya, setengah dokter, wah resepnya salah-salah ini. Ya, setengah tukang, setengah ojol. Kalau setengah ojol mungkin masih bisa. Ya, karena ada biasa part time-nya. Ya, artinya tapi dia juga sungguh-sungguh mau maksimal, ya sungguh-sungguh. Tapi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, jangan main-main. Ya, jangan main. Karena itu adalah jihad. Dan Nabi mengatakan walakin jihadun waniyah. Ya, jadi orang yang sedang melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh ketika dalam kondisi berperang, sungguh-sungguh dengan berperangnya, ketika dalam kondisi aman, dia sungguh-sungguh dengan profesinya, dan apa yang dia geluti, maka apa yang Allah katakan, sayahdihim, Allah akan berikan hidayah kepada dia. Wa yuslihu balahum, dan memberikan cara berpikir yang baik kepada orang tersebut. Iya, kalau orang sungguh-sungguh insya Allah diberikan petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh dengan jalan yang kami berikan kepada dia, dengan apa yang telah kami jelaskan, la yahdiyannahum subulana, maka Allah berikan jalan yang dia ketahui dan jalan yang belum dia ketahui. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Di antara jaminan mereka yang berjihad fisabilillah adalah dijamin untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, 'arrafaha lahum, yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada mereka. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, surah ini Allah menjelaskan beberapa ciri, beberapa nikmat yang ada di surga. Ya, tentu ini surah Madaniyah ya. Adapun surah Makkiyah itu sudah banyak dibahas tentang surga, dan itulah kenapa Allah mengatakan arrafaha lahum. Ya, sudah mereka kenal sebelumnya, yang Allah sudah perkenalkan kepada mereka surga itu, karena ketika mereka di Mekah, para sahabat itu sudah diperkenalkan tentang sifat-sifat surga itu seperti apa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah. Ya. Jadi sudah berperang, dia sudah serius dengan kondisi seperti ini, Allah berikan lagi sebuah penguatan. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, menolong syariat Allah, yansurkum, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Tapi pertolongan itu datang dari mana? Allah yang mengatur. Pertolongan itu cepat atau lambat, itu Allah yang mengatur. Allah yang paling tahu timing pertolongan itu kapan. Ya, dari menit 1 sampai menit 90. Ya, kalau main bola. Ya. Kapan menangnya? Ya boleh jadi menit ke 99. Kita tidak menyinggung pertandingan sebelumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menolong, ya, itu dengan timing yang tepat. Kita berusaha saja. Karena dari menit pertama sampai ke menit sekian dan tidak ada pertolongan, itu adalah ibadah untuk menunggu pertolongan. Itu ibadah, bukan sia-sia. Karena tidak mungkin kita bisa lompat langsung ke menit itu sampai kita melewati ini. Artinya menit-menit yang kita lewati, hari-hari yang kita lewati menunggu, tahun-tahun yang kita lewati menunggu pertolongan itu ibadah. Kenapa? Menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Ustaz, lama sekali. Tidak, sabar. Lakukan apa yang diperintahkan, datang atau tidak, tunggu.
Selama kita menunggu, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ibadatul intizar. Ibadah dalam bentuk menunggu pertolongan Allah dengan melakukan apa-apa yang menjadi SOP perjuangan, apa-apa yang menjadi aturan perjuangan tersebut. Walladzina kafaru, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau orang-orang beriman mendapatkan hidayah, mendapatkan jaminan amalan mereka tidak sia-sia, akan mendapatkan cara berpikir yang baik dan benar, maka orang-orang kafir sebaliknya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina kafaru, kalau kalian dapat jaminan seperti ini, maka orang-orang kafir yang kalian perangi, fata'asal lahum wa adalla a'malahum, maka kecelakaan buat mereka dan amalan yang mereka lakukan sia-sia. Karena orang-orang kafir ini sebesar apapun amalan mereka, maka mereka akan disia-siakan amalannya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan Abu Ja'ad? Ya, orang yang selalu membagi-bagi makanan ketika di Mekah. Ya, orang-orang Arab secara umum yang masih memegang sifat aslinya, mereka itu dermawan. Ya, mereka itu dermawan. Dan dermawannya itu tidak main-main. Ya, mereka butuh dengan makanan itu, tapi mereka tetap membaginya. Ya, ada tamu, ya mereka pinjam uang untuk menghargai tamu, pinjam unta, pinjam kambing untuk disembelih dari tetangganya untuk memberikan penghargaan kepada tamunya. Karena kedermawanan itu sudah menjadi sifat yang dikenal dari dulu dari kalangan Arab. Dan salah seorang yang punya kedermawanan di Mekah ketika itu adalah Abu Ja'ad. Kata Aisyah, Rasulullah, itu Abu Ja'ad kira-kira dapat apa dari kedermawanan yang luar biasa ketika itu? Ya, kata Rasulullah SAW, dia tidak dapat apa-apa. Ya, karena dia tidak pernah satu hari pun, satu kali pun beriman kepada Allah dan mengharapkan, ya Rabbi, ya Allah, lindungi saya dari azab pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ya. Tidak pernah dia beriman, tidak pernah dia mengatakan iman kepada hari akhirat. Karena dia orang kafir, apapun amalan yang dilakukan, sebesar apapun amalan yang dilakukan, maka tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Orang-orang kafir itu amalan mereka seperti fata morgana di tanah lapang yang datar, yang luas. Kalau panas siang hari, dari kejauhan kelihatan ada air, fata morgana. Ya. Yahsabuhu dhama'anu ma'a. Orang-orang yang haus melihat ada air yang dari jauh, karena proses fata morgana itu dia memburu air itu. Ya, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Dia buru tidak dapat apa-apa. Itu fata morgana. Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan, ya, orang kafir dengan amalannya. Mereka berharap dari amalan itu diburu, mengeluarkan apa yang mereka mampu untuk dikeluarkan, berinfak dengan apa yang mereka mampu, dengan harapan ada hasil pada hari kemudian. Tapi mereka tidak beriman pada hari kemudian. Dan itulah yang menjadi kerugian yang terbesar. Ya, tetapi yang justru mereka dapatkan adalah wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hisab yang sepadan dengan apa yang menjadi janji Allah kepada mereka. Jadi walladzina kafaru, orang-orang yang kalian perangi ini, kata ini memberikan juga semangat kepada orang-orang yang sedang berperang, orang-orang yang sedang berjihad fisabilillah. Apa janji Allah? Yang kalian perangi ini, mereka itu orang-orang celaka. Dan mereka ini sebesar apapun pengorbanannya tidak ada artinya. Diberikan semangat kepada orang yang beriman. Ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu wa ahbata a'malahum. Ya, kenapa mereka tidak diberikan pahala, dibuat celaka? Sebabnya adalah mereka tidak beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka benci karihu. Benci dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ahbata a'malahum, dan Allah akan menghapus seluruh amalannya. Ya, bayangkan kalau orang sudah berbuat kebaikan, sudah melakukan proyek besar-besaran dengan dana yang digelontorkan luar biasa, orang-orang kafir, mereka berharap ada tong juga itu manfaatnya dari apa yang mereka lakukan. Ya, tetapi apa yang terjadi pada hari kemudian, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang
yang melihat bahwa saya akan dapat panen besar nanti, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan mereka itu habaan manthura. Faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan mereka itu ditampakkan, baru setelah itu dihapus, di-delete. Ya, kita ini kalau punya HP, punya laptop, ya kita lihat semua file, baru kita tindis delete all. Begitu kira-kira amalannya orang kafir, dikasih lihat dulu baik-baik. Wah, saya pernah menyumbang, saya pernah menolong orang-orang yang kena bencana, tapi langsung di-delete all. Selesai, haba'an manthura. Kira-kira sakitnya itu bagaimana? Ya. Penyesalannya itu bagaimana? Ya, penyesalan yang luar biasa ketika kita melihat amalan itu di depan mata, indahnya, besarnya, tiba-tiba langsung di-delete. Tidak ada gunanya. Ya, begitulah yang terjadi pada orang-orang kafir, dan itu memberikan semangat kepada kita. Orang yang kalian hadapi ini orang celaka, mereka tidak punya apa-apa pada hari kemudian. Afalam yasiru fil ardi, ya, apakah orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu tidak melihat apa yang telah menjadi kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, ya, tidak memperhatikan. Ya, kalian orang-orang beriman tidak memperhatikan, orang kafir juga tidak memperhatikan baik-baik apa yang sudah menjadi sunnatullah pada orang-orang sebelumnya. Dammarallahu alaihim, Allah menghancurkan mereka yang tidak beriman kepada Allah, walil kafirina amsaluha. Orang-orang terdahulu yang tidak beriman kepada nabi mereka sudah dengar ceritanya. Kisahnya kaum Samud, kisahnya kaum Ad, itu sudah menjadi cerita yang masyhur, yang viral di tanah Arab. Kenapa? Bukti sejarah ada. Kalau mereka pergi berdagang ke Syam, mereka pergi berdagang ke Yaman, rihlatus saif, rihlatus syita, ya. Mereka melakukan perjalanan ketika musim panas, itu mereka ke Syam. Ketika musim dingin mereka rihlanya, orang-orang kafir Quraisy, ya, rihlanya mereka ke Yaman. Dan mereka akan melewati tempat-tempat yang menjadi sisa-sisa bangsa-bangsa atau kaum yang dihancurkan oleh Allah. Ada kaum Ad, ada kaum Samud di Yaman, kemudian kaum Ad di daerah sekitar di Ahqaf, ya. Kaum Ad di daerah Yaman yang disebut dengan Ahqaf, ya. Kemudian kaum Samud di daerah atasnya bagian selatan. Maka mereka ketika melakukan perjalanan itu mereka lihat kok bahwa mereka ini sisa-sisa orang-orang yang dihancurkan oleh Allah karena tidak beriman kepada nabinya. Mereka lihat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Makanya Allah mengatakan afalam yasiru. Bukankah mereka pernah berjalan di muka bumi ini? Ya fayanzuru, dan mereka melihat kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Ada kaum yang dihancurkan karena tidak beriman kepada nabinya. Sisa bangunan yang sudah mau hancur itu mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, dan Allah menyinggung itu. Ya. Dammarallahu alaihim, Allah menghancurkan mereka karena tidak beriman kepada nabinya, walil kafirina, dan Allah memberi wanti-wanti, walil kafirina amsaluha. Ingat, itu orang kafir, dan Allah akan memberikan balasan semisal seperti mereka kepada orang-orang yang kafir pula. Jadi kalau kalian kafir, tunggu seperti itu juga. Ya, mereka melihat semua bukti sejarah penghancuran kaum-kaum sebelumnya. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu. Ya, semua itu hal ini terjadi dan janji Allah itu kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah karena Allah adalah maulal ladzina amanu. Allah yang mengurus orang-orang yang beriman. Ya. Kalau kalian ragu berjihad di jalan Allah, keraguan kalian di mana? Allah mengatakan apa? Allah itu yang mengurus orang-orang beriman. Ragu, takut, kata Allah, dzalika bi anna Allaha maula. Allah yang mengurus orang-orang beriman. Kalau Allah yang mengurus orang-orang beriman, kira-kira diurus baik-baik atau tidak? Begitu kira-kira Allah ingin menghilangkan keraguan di dalam hati orang yang ingin berjuang di jalan Allah ketika ada perang, atau ingin berjuang dengan belajar, berjuang dengan mengajar, berjuang dengan berdakwah. Semua ini adalah bagian dari jihad untuk zaman kita sekarang ini. Kalau kalian ragu dengan apa yang Allah janjikan, Allah kasih berita kepada kalian. Kira-kira kalau Allah yang mengurus urusan kalian, kalian akan bagaimana? Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu. Allah yang mengurus, Allah yang punya orang-orang beriman. Apa yang Allah kehendaki, tapi ingat, berarti
Kalau Allah menghendaki saya bisa makan enak terus setiap hari, saya tidak. Allah tahu timingnya seperti apa. Allah tahu yang paling baik buat orang beriman itu seperti apa. Dan Allah berikan informasi apa lagi? Wa annal kafirina la maula lahum. Dan orang yang beriman, orang kafir itu ya tidak ada yang mengurus mereka. Mereka sendiri yang mengurus dirinya. Ya, Ustadz luar biasa, Ustadz. Senjata mereka canggih-canggih. Ya, itu cuma urusan dunia. Ya, ini cuma urusan Allah ketika ingin mengajar kalian hal-hal yang luar biasa, Allah ajar. Tapi Allah ingin liyabluwa ba'dakum bi ba'd, untuk menguji. Disinilah sunnatullah yang namanya sunnatul mudafa'ah. Ya, sunnatul mudafa'ah itu ketika Allah menginginkan kebaikan akan diangkat, ketika tidak menginginkan kebaikan akan diturunkan. Dan Allah tahu kapan kita menang, dan Allah tahu kapan kita diturunkan supaya kita sadar diri, memperbaiki diri. Kalau langsung sekarang dinaikkan, takutnya kita kiber, kita sombong. Takutnya kita ada ujub. Jadi biarlah kita berjuang supaya kita tahu diri kita, menempatkan, menghancurkan hawa nafsu kita, baru kita diangkat pada menit ke-99. Ya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan semangat kepada kita. Ya, ketika kadang semangat ini luntur, ketika langkah kita mulai terasa lemah, Allah kembali mengingatkan, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannat. Kalau kalian masih malas-malas, masih belum percaya lagi, semangat kalian masih mau ditambah lagi, dengarkan berita ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan surga kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi ini kalau cerita tentang surga, ya, sebagaimana di dalam kisah perang Uhud dan perang-perang yang lainnya, ini kan kisah surah Muhammad ini turun setelah perang Badar, sebagaimana pernah kita jelaskan di awal pertemuan. Dan perang setelah itu adalah perang Uhud, tahun ketiga Hijriah. Ya, di antara kisah para sahabat ketika mereka berperang, bersiap untuk berperang, ya, Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Ketika sedang istirahat, sedang briefing, Nabi SAW mengatakan, ya, bersegeralah, bangkitlah menuju apa? Surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, semangat seperti ini membuat sahabat ada yang berdiri. Bakin. Luar biasa beruntungnya orang yang masuk surga itu, kata sahabat ini. Kemudian dia pegang kurmanya. Dia lihat kurma dari kantongnya. Kalau saya masih makan kurma ini, kayaknya masih lama saya masuk surga. Dia sedang siap perang. Tapi dia lihat bekalnya kurma. Ya bukan nasi kuning. Ya, bekal mereka dulu mudah dibawa. Ya, kurma. Dan kurma dengan jihad di zaman Rasulullah itu banyak ceritanya. Ya, lihat kurmanya, saya masih makan beberapa biji, masih ada beberapa menit saya masuk surga ini. Dia pikir, wah masih banyak kurma saya ini, kalau saya habiskan masih ada jeda saya ke surga. Dia buang kurmanya, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi makan kurmanya, mungkin cuma 2 menit, 3 menit. Bayangkan untuk hal-hal yang begini, mereka sangat memperhitungkan. Kalau saya terlambat masuk surga 2 menit, 3 menit, saya merugi. Padahal kan masih bisa makan dulu, kita di bawah pohon dulu, makan sebentar dulu. Ya tidak, ini terlalu lama buat saya surga ini. Dibuang, berjaya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diberikan semangat oleh Nabi. Kumu, bersegeralah, bangkitlah. Dan Allah mengatakan seperti ini, Innallaha yudkhilul ladzina amanu. Semangat demi semangat Allah berikan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tahu kita lemah. Tapi kita ini manusia, kita ini punya jiwa lemah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi untuk berbuat dosa, ada potensi untuk berbuat kebaikan. Ini berseteru kebaikan jiwa kita ini. Salat tidak, sedekah tidak. Itu semua berseteru dalam jiwa kita. Saya berinfak tidak ya? Berinfak tidak ya? Begitu, selalu ada. Tapi ketika semangat demi semangat datang bertubi-tubi, itu kemampuan kita berbuat baik lebih meningkat. Semangat kita berjuang, berkorban itu lebih meningkat. Makanya selalu diberi motivasi oleh Allah dalam masalah-masalah seperti ini. Dengan apa? Surga. Kalau surga sudah bicara, tidak ada yang lain artinya. Ya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar.
Surga ini mengalir air, sungai, ya, di bawah surga itu. Taman-tamannya, kemudian ada sungainya. Dan sungainya surga itu kata Nabi SAW, sungai yang tidak memiliki jalur kanalnya. Kalau sungai kita kan ada kanalnya ke bawah gitu ya, kayak lubang ke bawah itu kanalnya. Kalau surga tidak, mengalir di atas permukaan. Bagaimana itu Ustaz? Berjuang di jalan Allah. Bayangkan sungai mengalir di permukaan, bukan mengalir di bawah, tidak, mengalir di atas ini. Indahnya itu bagaimana? Tanya ke arsitek yang biasa membangun kolam dan seterusnya. Kalau sungai di atas permukaan tidak ada ininya, bagaimana kira-kira indahnya itu? Dan sungainya itu bukan sungai biasa, akan dijelaskan pada ayat ke-15. Ini kan sekedar pembukaan saja. Ada sungai mengalir. Bagaimana sungainya? Pada ayat ke-15. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan surga kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan surga yang mengalir sungai-sungai di bawah surga tersebut. Ya, sungainya tamannya tentu di atas ya. Kemudian di bawah pohon-pohon itu ada sungai yang mengalir tanpa ada kanalnya. Walladzina kafaru yatamatta'un, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian ya menghadapi orang kafir, kalian dapat surga. Dan orang kafir itu kata Allah Subhanahu wa taala, yatamatta'una, mereka tuh menikmati dunia ini. Menikmati dunia ini, wa ya'kuluna, dan mereka makan dari apa yang menjadi kenikmatan dunia. Dan kata ulama kita, di antara cara menikmati dunia yang paling mudah dan paling nyaman adalah makan. Ya, tabe. Allah mengatakan ini. Ya'kuluna, yatamatta'una. Orang-orang kafir itu menikmati dunia, wa ya'kuluna, dan mereka makan. Dan makan ini sering diungkapkan dalam berbagai macam ayat untuk menggambarkan bahwa nikmat yang paling nyaman dari dunia ini, di antara nikmat yang paling nyaman dan orang selalu cari adalah makan. Orang cari uang kan untuk makan. Iya, cari uang untuk tamasya, untuk ini itu kebutuhannya selanjutnya. Tapi orang semua mencari makan. Kalau orang tidak makan, Pak, tidak hidup. Ya. Yatamatta'una, bentuk mereka menikmati kehidupan yang ada dengan makan. Tapi makannya mereka orang kafir itu kama ta'kulul an'am, seperti binatang ternak makan. Ya. Halalnya halal, haramnya halal. Ya, orang kafir itu semuanya halal. Ya. Tapi kalau kalian orang beriman punya batasan. Makanya kalian ketika membatasi diri di dunia akan diberikan kebebasan di akhirat. Orang-orang kafir membebaskan dirinya di dunia akan diberikan ya pembatasan di akhirat. Jadi sabar dengan itu. Makanya perkataan pertama kali yang diucapkan oleh malaikat menyambut orang-orang beriman masuk surga, ya, salamun alaikum bima sabartum. Wahai penduduk surga, keselamatan buat kalian karena apa? Kesabaran. Kenapa kita dibatasi? Makanya Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini surganya orang-orang kafir. Mereka bebas, ya tamat tahun, mereka menikmati, mereka makan apa yang mereka bisa makan. Nikmatnya dunia dalam masalah makan itu luar biasa. Ya, makanya kalau ada acara kuliner itu di televisi, ya, itu kenikmatan dunia. Ya, itu kenikmatan dunia. Surganya orang kafir itu dengan makan di dunia. Ya, lihat makanannya mereka kalau ada acara-acara luar biasa. Tapi wasijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjaranya orang beriman dibatasi ini, tidak boleh itu. Ya. Lihat mikir orang-orang di penjara itu bagaimana kira-kira. Orang-orang di penjara itu kira-kira bagaimana. Ya, untuk mendapatkan makanan yang nyaman pun sulit. Tapi hadis ini pernah didengar oleh salah seorang kafir di Mesir ketika itu, dan melihat kalau tidak salah Ibnu Hajar dan yang lainnya, mereka menaiki tunggangan yang luar biasa. Dapatkan harta, dapatkan kenikmatan dunia. Dia bertanya, protes, kenapa Anda menikmati dunia sementara kami ini
menikmati hal-hal yang tidak nyaman di dunia ini. Padahal kan Nabi Anda mengatakan, ini dunia adalah surganya orang-orang kafir dan nerakanya orang-orang beriman, penjara buat orang beriman dan surga buat kami. Tapi kenapa kamu ini menaiki kendaraan yang bagus, hidup mewah, kami orang kafir ini tidur di pinggir-pinggir jalan, orang-orang pinggiran. Ini berarti hadis Nabi kalian ini tidak benar. Ya, apa kata ulama tersebut? Ya, inilah penjara kami. Dan itulah surga kalian. Ya. Jadi orang pinggirannya, orang kafir itulah surganya ketika dapat kondisi seperti itu. Ya, jadi ada memang yang Allah berikan kedudukan yang tinggi dan itu adalah bagian dari penjaranya, tapi selama dia beriman. Karena Nabi mengatakan sijnul mu'min, penjaranya orang-orang beriman. Dan mereka akan kembali kepada neraka pada hari kemudian bagi orang kafir. Wa ka'ayyin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi wa ka'ayyin min qaryatin, ya begitu banyak negeri hiya asyaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ya, jika engkau hadapan dengan mereka dan pernah diusir dari kampungmu dari Mekah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kampung, begitu banyak negeri yang lebih kuat daripada penduduk Mekah. Banyak penduduk Mekah, banyak kaum-kaum terdahulu, badan-badan mereka lebih besar, kemampuan skill mereka lebih jago daripada penduduk Mekah. Ya, penduduk Mekah apa skillnya? Skillnya mereka ya berdagang. Orang-orang terdahulu mereka bisa ya jabus sakhra bil wad. Orang-orang kaum Ad, mereka dengan tubuh yang besar, mereka membuat istana di gunung. Ya, membuat istana di gunung. Gunung-gunung itu mereka jadikan sebagai istana. Mereka pahat dengan baik, tentu dengan tubuh yang besar, dengan skill yang luar biasa. Orang Mekah bisa apa? Ya, mereka tidak bisa seperti itu. Artinya Allah mengatakan apa? Orang-orang terdahulu, mereka punya badan besar, ilmu yang luar biasa. Qarun yang dihancurkan oleh Allah punya ilmu, pintar, harta. Tapi mereka dihancurkan kenapa? Sunnatullah, orang kafir pasti akan dilengserkan. Ya. Dan orang kafir di Mekah ini dia punya apa? Dia bisa apa? Makanya Allah mengatakan wa ka'ayyin min qaryatin. Begitu banyak kampung-kampung terdahulu, kaum-kaum terdahulu, mereka lebih kuat. Hiya asyaddu quwwatan min qaryatik. Lebih kuat orang-orang terdahulu daripada orang-orang Mekah. Orang kafir Quraisy lebih kuat orang terdahulu. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ahlaknahum. Kami menghancurkan orang-orang kuat itu, fala nasira lahum, dan tidak ada yang menolongnya. Apalagi orang Mekah saja. Kecil buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi butuh perjuangan. Timingnya Allah Subhanahu wa taala nanti tentukan. Berjuang ikut dengan jalur perjuangan, Allah tentukan hasilnya bagaimana. Kita belum sampai pada hasil, kemudian kita meninggal, kita sudah berada pada jalur kemenangan. Karena berjuang itu sama dengan menang. Dapat hasil, tidak dapat hasil, itu Allah Subhanahu wa taala mengatur. Tapi Allah mengingatkan, kalau orang kafir Mekah itu memerangi kalian, maka mereka tidak ada apa-apanya. Mereka badannya seperti badan kalian. Kekuatan mereka seperti kekuatan kalian. Skill mereka juga tidak melebihi skill kalian. Orang-orang terdahulu badannya besar, skillnya luar biasa, punya kemampuan, punya harta, tapi Allah hancurkan mereka. Apalagi cuma orang Mekah. Ya. Jadi Allah memberikan semangat, memberikan informasi kepada Muhammad dan kepada umatnya bahwa kita ini kalau berada di jalur Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengatur. Allah yang punya kita. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Allah mengatur urusan orang-orang yang beriman. Afa man kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Ya, tidak sama itu orang yang berada di atas petunjuk dan orang yang tidak berada di atas petunjuk. Itu beda. Orang yang dapat petunjuk Allah dan orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah akan beda cara berpikirnya, beda cara bertindaknya, dan beda bagaimana dia membangun visi dan misi ke depan. Visinya orang beriman, misinya orang beriman, masuk surga. Visi orang kafir, menang, jaya, dipandang orang. Pasti visinya berbeda. Ya, jadi kalau ada debat paslon, lihat visi misinya. Ya. Kalau ada visinya yang jauh ke depan, itu yang bagus. Visinya brilian,
ingin memberikan sesuatu yang baik dan itu mengantarkan kepada keridhaan Allah, itu kelihatan. Ya, dan itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih, kaman zuyyina lahu su'u 'amali wattaba'u ahwa'ahum." Apakah orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan cara berpikir visi misi yang jauh ke depan, visi akhirat, itu sama dengan cuma visi dunia, yang cuma ingin makan saja, yang cuma ingin minum saja? Beda. Orang yang pikirannya seperti binatang ternak dan pikirannya jauh melompat sampai ke akhirat, itu beda. Ya, pasti beda cara berpikirnya. Nah, barulah kemudian Allah mengatakan, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun." Kalau tadi kita mendengarkan surga yang dijanjikan oleh Allah, mendengarkan surga yang sempat diceritakan oleh Allah, maka Allah ingin menambah lagi informasi tentang surga yang tadi diceritakan itu. Apa informasinya? Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang dijanjikan kepada orang beriman, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ada air yang tidak berubah rasanya. Kita gambarkan, kira-kira air tidak berubah rasanya. Wa anharum min laban. Sungai dari susu. Kita gambarkan. Lam yataghayyar ta'mu, sungai yang tidak berubah rasanya, yang sungai tersebut dari susu, air susu. Wa anharum min khamrin, dan sungai dari khamar. Lazzatil lisyaribin, yang begitu nyaman dan begitu nikmat buat orang-orang yang meminumnya. Kalau khamar di dunia ini, ya begitu memusingkan buat orang-orang yang meminumnya. Tapi khamar di surga begitu nyaman dan lezat buat orang-orang yang meminumnya. Wa anharum min asalim musaffa, dan sungai dari madu yang begitu murni. Ya, walahum fiha, selain sungai-sungai tersebut ada juga yang lainnya. Apa itu? Walahum fiha min kulli tsamarat. Ada sungai airnya jernih, kemudian sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Ya, ini bayangkan berapa ribu tahun nanti di surga. Ribuan tahun dan unlimited. Ini susu di dunia. Ya. Ada biasa yang UHT itu, biasa 1 tahun sih. Kalau susu segar, ya 3-4 hari disimpan. Ya, kalau susu segar disimpan di luar mungkin 1 hari bisa rusak. Tapi disimpan di kulkas, masih bisa tahan sampai mungkin 5 hari. Ini tidak. Ini sungai tidak ada dibilang daur ulang, itu sungai surga tidak ada. Mengalir terus dan nyaman terus dan tidak pernah basi. Ya, jadi kalau malas-malas kurang-kurang gizi di dunia ini, insya Allah saya akan dapat gizi di akhirat nanti. Ya, kenapa? Airnya bersih. Min ma'in ghairi asin. Sungai yang bersih airnya. Ya, ada air di sini. Ya, ada wahdah water di sini, lebih nyaman daripada ini. Lebih nyaman daripada air Zam-Zam. Bersih airnya, murni, tidak ada kotorannya. Ya, 1. Kemudian kalau kurang minum susu, akan ada susu di surga nantinya yang tidak berubah. Ya, kita selalu lihat tetangga ada tonju yang sering menegak bir itu dan seterusnya, teman-temannya. Mungkin juga ada keinginan dan diri kita, tahan, nanti ada bir, ada minuman khamar yang jauh lebih dahsyat dan lazzah. Kata Allah, lazzah. Tidak membuat kerusakan di jalan. Ya, tidak cium-cium apa di luar, cium listrik, tidak memeluk tidak ada. Nyaman, dirasakan nyaman, dan ada madu. Ya, madu yang luar biasa, yang bersih, tidak seperti madu di dunia ini. Ya, semuanya akan kita dapat. Jadi kalau kurang gizi di dunia, insya Allah kita akan dapatkan gizi itu di akhirat, insya Allah Ta'ala. Ya. Dan juga dapat buah-buahan, dan juga dapat ampunan dari Allah. Ini yang luar biasa. Dapat buah-buahan min kulli tsamarat. Ya, dan dapat buah-buahan. Dan dahsyatnya buah-buahan di surga itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian lanjutan dari ayat itu, mereka diberikan buah-buahan. Diberikan buah-buahan. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan buah-buahan yang punya kemiripan. Di antara ulama kita ada mengatakan buah-buahan di surga itu sama dengan buah-buahan di dunia.
Jadi apel di sini sama juga apel di sana. Ya, itu perkataan ulama kita, tapi tentu rasanya berbeda. Rasanya beda, nyaman rasanya, lebih nikmat daripada apel yang ada. Jadi sama, kata penduduk surga, wa utubihi mutasyabih. Ya Allah, ini apel pernah kami makan di dunia dulu. Ini pisang pernah kami makan, tapi wa utubihi mutasyabih. Penampakan luar sama, tapi rasanya beda. Itu satu pendapat ulama kita. Pendapat yang kedua, wa utubihi mutasyabiha adalah apa yang mereka dapat di surga, hari pertama itu sama dengan hari kedua buahnya. Hari ini dapat apel, besok hari kedua dapat apel lagi. Tapi kata ulama kita, ini pendapat kedua. Apel yang mereka dapatkan pada hari kedua, mereka bilang, ya Allah, kami dapat apel lagi hari ini. Kemarin dapat lagi. Kemarin dapat apel juga. Kan dapat apel lagi. Ya, kata Allah, wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan apel yang sama, tapi rasanya yang beda. Hari kedua itu apelnya lebih nikmat daripada hari pertama. Hari ketiga lebih nikmat lagi daripada hari kedua. Jadi kenikmatan itu tidak pernah berhenti, unlimited enaknya. Jadi tidak langsung diberikan nikmat apel sama dengan apel sekarang sampai seterusnya rasanya, tidak. Kenikmatan itu ketika hari pertama beda dengan hari kedua. Hari ketiga beda dengan hari keempat beda dengan hari sebelumnya, hari kelima, enam. Jadi semakin bertambah itu nikmat, semakin nyaman. Makanya dalam riwayat dikatakan seorang suami yang keluar dari rumahnya, ketika dia pulang ke rumahnya di surga, istrinya mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, engkau lebih ganteng ketika engkau dari luar. Dan suaminya mengatakan, wahai istriku, engkau lebih cantik ketika saya tinggalkan. Dan itu berlaku setiap hari. Tambah ganteng, kira-kira bagaimana ujungnya ganteng itu? Kira-kira bagaimana ujungnya nikmat makan itu? Allah yang tahu dan Allah mengatur itu. Ya, jadi makanya ketika Allah mengatakan dalam Nabi menceritakan dalam sebuah hadis, ya, yu'ta bi ab'asi ahli dunya, orang yang paling sukar hidupnya, orang yang paling sempit hidupnya di dunia, itu didatangkan nanti pada hari kemudian, fayuqmasu ghamsatan fil jannah. Kemudian dia diperlihatkan sejenak saja di surga kenikmatan apa yang ada di surga. Tidak merasakan seluruhnya, cuma dikasih lihat keluar. Langsung ditanya oleh Allah, hal marra bika bu'sun qat? Apakah engkau orang yang paling susah hidupnya di dunia? Ya, rumah kontrakan, gaji kadang pas macam-macam lah. Ya, seluruh ujian dunia ada sama dia. Ya, istilahnya orang bilang sudah jatuh, tertimpa tangga, diburu anjing, masuk selokan. Intinya orang yang paling celaka. Nah, orang seperti ini didatangkan pada hari kemudian dikasih lihat sebentar saja nikmat surga, baru dikeluarkan. Ditanya, hal marra bika bu'sun qat? Apakah pernah engkau merasakan kesulitan dunia selama berapa puluh tahun ke dunia? Apa kata dia? Ma wallahi ma marra bi bu'sun qat. Demi Allah, saya belum pernah merasakan susahnya dunia yang puluhan tahun itu ketika sejenak melihat nikmat surga. Baru melihat, Pak, belum merasakan surga, sungai susu, sungai khamar, belum merasakan semuanya. Baru dikasih lihat, kasih keluar, dikatakan, bayangkan, kesulitan puluhan tahun hidup di dunia langsung hilang seketika ketika melihat nikmat surga. Belum merasakan semuanya, baru melihat. Jadi kalau kita merasa ada berat-berat kehidupan, ya, yang ini hiburan kita. Kita orang beriman. Kita orang yang beriman kepada Allah. Allah tidak akan menyanyikan kita. Kenapa? Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Allah yang mengurus orang-orang beriman. Ya. Kalau di dunia ini kelihatan susah-susah, ya, nanti di akhirat akan diberikan janji Allah itu. Ya, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang beriman, dan orang-orang kafir itu akan mendapatkan balasan kaman huwa khalidun finnari wa suquma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Itulah juga yang menjadi balasan orang kafir. Mereka minum dari air yang panas yang merusak usus-usus mereka. Ya, orang beriman minumnya nyaman di surga. Orang kafir yang tadi berperang di jalan kekafiran, mereka diberikan minuman yang panas. Ya, disebutkan di sini fasuquma'an hamima. Mereka diberikan minuman dari air yang panas, sementara orang di surga diberikan pilihan susu, air yang bersih dengan khamar ataupun madu. Diberikan pilihan yang nyaman, tapi orang kafir tidak mendapatkan air yang panas, yang mana ketika mereka minum, maka usus mereka itu langsung terpecah dan terputus dan rusak. Luar biasa, jemaah sekalian.
Ya, jadi kalau kita lagi malas-malas, lagi punya semangat yang ini, coba baca tentang surga. Baca tentang janji Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang mendapatkan hidayah keimanan. Ya, masalah kebahagiaan di dunia, masalah ekonomi itu adalah masalah yang kita tidak bisa sampai terlalu memikirkan terlalu jauh. Kita sudah berusaha dan ada hasilnya, itulah yang menjadi hal yang terbaik buat kita. Tapi janji Allah itu sudah pasti adanya buat mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Basron. Alhamdulillah banyak faidah ya. Insyaallah kalau kita di surga nanti nikmatnya apa tadi? Unlimited. Ya. Tidak ada habisnya. Pokoknya selalu muda terus, selalu segar terus ya. Yang rambutnya putih hitam lagi di sana. Yang keriput muda lagi, kencang lagi di sana. Jadi jangan khawatir. Makanya insya Allah tidak ada di antara kita, insya Allah mudah-mudahan kita berharap semua bisa kembali ke surga nanti insya Allah dan kita semua saling pandang. Ya. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya kepada Ustadz? Fadhal. Ya, ada? Ya, silakan. Afwan. Yang ingin kami tanyakan, Ustadz, jika jihad kita pada hari-hari ini adalah jihad belajar, jihad menuntut ilmu, dan segala macam di luar jihad qital, maka apakah keutamaan mati syahid, syuhada sebagaimana jihad qital juga kita dapatkan ketika kita mati di atas jihad-jihad yang pada masa kini? Syukran. Iya, tentu jihad yang disebutkan dalam kondisi ini dan dalil-dalil yang lain dalam hadis yang disebutkan dalam beberapa riwayat tentang orang yang berjihad itu yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala kafa bibarikis saif, ya cukup kilatan pedang itu menjadi jaminan mereka tidak lagi mendapatkan fitnah kubur, azab kubur, itu karena itu jaminan buat mereka yang betul-betul berada pada posisi berperang itu. Tapi buat kita yang sedang berada dalam posisi tidak berperang dan juga ingin berjihad, maka tentu jaminannya juga berbeda karena dengan jihad perang itu memang keimanan betul-betul diuji karena di depan kita ini kematian dan kehidupan, mati atau selamat itu. Nah, tapi jihad kita sekarang ini dengan profesi kita, dengan apa yang kita geluti, maka itu adalah sesuatu yang disyariatkan, tetapi jaminannya tidak seperti mereka yang ikut berperang. Ya, karena mereka bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya, kemudian mendapatkan keamanan dari azab kubur dan seterusnya. Itu jaminan bagi mereka yang berperang karena perang kondisinya berbeda. Kacau balau, tidak ada. Kita kan berdakwah, alhamdulillah ada rasa aman, masih tetap jadinya konsekuensinya juga berbeda. Tapi sekali lagi janji Allah Subhanahu wa taala itu buat mereka dalam beberapa hadis, orang yang mencari rezeki untuk memberikan nafkah kepada keluarganya disebutkan fahuwa fisabilillah. Dia itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat kehidupan kita ini sebenarnya semua itu di jalan Allah menurut beberapa keterangan hadis ketika kita sadar dan dengan niat yang ikhlas. Ya, makanya kan Nabi mengatakan walakin jihadun wa niyah. Ada dua poin itu, jihad dengan niat. Jihad kita artinya memaksimalkan potensi kita dimanapun kita berada. Itu jihad kita di situ. Dan niat yang baik. Dan itu perlu untuk disegarkan niat. Karena niat itu lebih sampai kepada Allah daripada amalan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW menceritakan ada sebuah kaum yang ingin memerangi Ka'bah pada akhir zaman, ya yukhsafu qaumun yaghzu qaumun al-Ka'bata, ketika hari di akhir-akhir zaman nanti ada sebuah kaum yang mereka berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Karena memang di antara tanda-tanda hari kemudian adalah hancurnya Ka'bah. Ya, kemudian yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian kaum tersebut yang sudah berencana dan sudah berangkat menuju ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, mereka kemudian ditenggelamkan semuanya di bumi dari awal sampai akhir.
yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan. Dan ini diantara tanda-tanda hari kiamat, akan ada tanah longsor, ada penenggelaman di beberapa tempat. Itu tanda-tanda hari kiamat. Dan Nabi mengatakan itu akan ada orang yang ditenggelamkan ke bumi nanti yang mereka berencana untuk menghancurkan Ka'bah itu. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, kalau mereka semua ditenggelamkan dari awal sampai akhir, bukankah di antara mereka ada yang ketika mereka sampai di sebuah tempat datang penjual, mereka menjual barangnya kepada orang-orang yang singgah di situ, ya, mereka bukan orang yang berencana menghancurkan Ka'bah. Mereka cuma singgah untuk berdagang, menjual barangnya kepada mereka. Ya, kata Nabi SAW, yub'atsuna ala niyatihim. Mereka semua itu akan dibangkitkan sesuai dengan kadar niat mereka. Jadi orang yang berniat menghancurkan Ka'bah itu akan diazab. Tapi orang yang tidak berniat dan juga ikut ditenggelamkan karena berada bersama mereka, maka mereka dibangkitkan dengan niat mereka. Makanya dekat-dekat dengan orang zalim juga itu membahaya. Ya, bahaya. Meskipun nanti kita akan dibangkitkan sesuai dengan kadar niat kita, tapi dekat-dekat dengan orang-orang zalim itu kita juga akan mendapatkan hawa-hawa buruknya. Kalau mereka ditenggelamkan, kita juga akan ikut ditenggelamkan. Mereka diazab, kita akan ikut juga diazab. Ya, makanya itulah gunanya amar ma'ruf nahi munkar, agar kita saling mengingatkan, agar celakanya mereka itu tidak mengenai kita. Jadi kenapa kita ingin melarang mereka supaya saya tidak celaka? Saya tidak ingin anak saya celaka, saya tidak ingin keluarga saya celaka, karena kemungkaran itu akan, kalau datang azab Allah, disamaratakan kepada semua orang. Jadi saya beramar ma'ruf nahi munkar bukan karena untuk saya, tapi untuk keselamatan kita semua. Saya bukan membenci Anda, tidak. Saya ingin menyelamatkan kita semua, masyarakat kita yang ada di sini. Jadi kembali kepada niat kita, walakin jihadun wa niyah. Jihad dengan niat itu perlu untuk disegarkan. Memang janjinya berbeda, tetapi semua kita ini berada di jalan itu ketika kita memaksimalkan potensi dan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perang dulu yang sekarang saat ini adalah perang di Gaza, Palestina. Itu banyak hikmah yang di kegigihan, ketabahan, tawakal orang-orang ibu-ibu, anak, bapak itu yang menginspirasi banyak orang Eropa masuk Islam. Di Inggris, di Perancis malah sampai ada 20%. Di sisi lain juga kita melihat bahwa Iran yang berani atau Hizbullah yang berani melawan Israel habis-habisan dengan tenaga, nyawa dan sebagainya, itu menjadi banyak orang Islam yang simpati. Padahal di sisi lain mereka itu Syiah. Bagaimana kita menyikapi ini, Ustaz? Karena kondisi yang di sisi lain berbeda-beda. Itu satu. Yang kedua, tadi mengenai surga. Pada saat kapan kita bisa melihat Allah? Begitu. Waktu di surga. Otomatis setiap saat kita pasti bisa melihat Allah pada saat di surga. Apakah begitu? Tentu kenikmatannya katanya kan akan terus meningkat dari hari ke hari. Demikian. Assalamualaikum. Ya, Masya Allah. Apa yang terjadi di Gaza ini memang banyak pelajaran. Banyak menyingkap perkara-perkara yang selama ini tidak kita ketahui, kecuali setelah terjadinya hal yang ada sekarang ini. Kita-kita ini yang belum bisa menolong saudara kita di sana, ya, dengan berbagai macam keterbatasan, maka tentu hadis Nabi SAW ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, ya, perang Tabuk, perang yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi SAW ketika berjalan pulang, ya, Tabuk itu ya sekitar 800 km atau 700 km kalau jalur dulu. Kalau jalur sekarang mungkin pakai jalur jalanan yang di aspal itu mungkin hampir 1000 km. Karena pasti kan ada jalur yang kalau dulu kan bisa langsung terus lewat padang pasir. Nabi pulang dengan kondisi musim panas yang luar biasa, perjalanan yang berangkatnya juga susah, pulangnya juga susah pasti. Ya karena orang habis berperang bukan enak-enak.
Ya, meskipun perang di situ nanti juga tidak seperti perang yang lain. Perang di situ ada perang urat saraf yang terjadi di perang Tabuk itu. Pulangnya juga pasti susah. Nah, tapi ketika jalan pulang dari perang Tabuk, Nabi mengatakan seperti ini. Inna bil Madinati larijalan. Ya, di Madinah, di tempat kita yang kita tuju, kita mau pulang ke kampung kita di Madinah. Inna bil Madinati larijalan. Ya. La taqta'una wadiyan. Ma salaktum tariqan, kalian tidak melewati, para sahabat yang hadir dalam perang Tabuk. Wahai sahabatku, sungguh di Madinah yang kita sedang pulang menuju ke sana, mereka di sana itu ada sekelompok orang yang mana kita tidak melewati sebuah perjalanan, tidak mendaki gunung, tidak menuruni lembah, kecuali mereka itu bersama kita dalam pahala. Mereka tidak ikut berperang, mereka tidak akan senjata, tapi mereka yang ada di Madinah itu, mereka mendapatkan pahala seperti apa yang kita dapatkan sekarang ini dengan berjihad. Kenapa mereka mendapatkan itu? Habasahumul uzur. Dalam riwayat yang lain, habasahumul marad. Mereka tidak ikut berperang karena mereka punya uzur. Tidak bisa berangkat berperang. Tidak punya harta. Tidak punya kemampuan. Makanya dalam surah At-Taubah disebutkan orang-orang yang datang ketika perang Tabuk dikomandangkan untuk dijadikan sebagai proyek umat ketika itu, orang-orang semua datang. Ya, ada orang yang datang bersedekah dengan 7 biji kurma, 5 biji kurma, 3 biji kurma. Cuma itu yang bisa didapatkan. Kenapa? Masa itu masa paceklik, bukan paceklik. Kenapa? Karena musim panas, belum panen. Kurma masih rutop, belum jadi kurma, masih basah. Itu tidak bisa dibawa keluar jauh. Belum ada perbekalan yang cukup untuk perjalanan jauh. Akhirnya mereka tidak punya hal yang dipersiapkan. Makanya banyak minta izin, tidak ikut perang. Kenapa? Tidak ada bekal. Karena perang juga tanpa ada bekal, bunuh diri. Saya mau ikut perang. Apa persiapanmu? Tidak ada. Ya. Makanya Nabi tidak memberikan izin kepada yang tidak punya bekal. Perjalanan panjang, Pak. 700 km, 800. Jauh. Itu berapa bulan bisa sampai ke sana? Ya, pulang perginya berapa hari itu. Jadi kalau sebelum perang sudah mati memang. Kalau tidak bawa bekal. Jadi harus bawa bekal. Jadi yang tidak punya bekal, tidak punya kendaraan, tidak diizinkan ikut perang. Karena sebelum perang sudah mati. Susah, menyusahkan pasukan juga. Ya. Jadi ada sahabat kodong yang datang, ya Rasulullah kan tidak punya apa-apa. Ya, tapi kejujuran mereka itu, niat mereka itu kentara. Bagaimana? Ketika mereka pulang dari hadapan Nabi minta izin untuk tidak ikut perang, tafidhu a'yunuhum, tafidhu minad dam'i hazanan. Mata mereka itu ya menangis. Kenapa? Alla yajidu ma yunfikun. Tidak ada bekal yang bisa mereka jadikan untuk ikut perang. Itu jujur. Tapi ada juga orang munafik yang berikan uzur ini itu, tapi pulang ketawa-ketawa. Ya, itu orang munafik itu. Tapi orang yang pulang minta izin dan jujur, makanya akan menangis kalau pulang. Sama, ya. Kalau dalam pembahasan amar ma'ruf nahi munkar, ya, idza ra'a man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dicegah dengan tangannya. Falyughayyirhu biyadihi, fa illam tastati' fabilisani, kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, fabi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Dan itu keimanan yang paling lemah ketika kita hanya mampu mengingkari. Tapi mengingkari yang bagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah dan bagaimana para ulama kita cara mengingkari dengan hati yang menjadikan mereka betul-betul tahu inilah yang dimaksud dengan mengingkari itu. Ya. Di antara ulama kita yang jelaskan mereka mengingkari sebuah kemungkaran, lupa. Imam Ahmad bin Hanbal atau Sufyan ats-Tsauri, seperti Sufyan ats-Tsauri, ketika melihat kemungkaran dan tidak bisa merubah dengan tangannya, tidak bisa merubah dengan lisannya, beliau mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya, tapi apa yang dikatakan oleh ulama kita, beliau sampai kencing darah karena menahan amarah. Itulah namanya mengingkari dengan hati. Ya. Luar biasa para ulama kita, Pak, memahami hadis yang dibawa oleh Nabi, mengingkari dengan hati,
memendam kebencian dan mengingkari dengan hati sampai apa? Membuat mereka kencing darah. Itulah mengingkari dengan hati yang dipahami oleh ulama kita. Merasakan kelemahan kita, menangis, ya sejadi-jadinya tidak bisa merubah kemungkaran itu. Itu baru mengingkari dengan hati. Ya, mungkin kita tidak bisa sampai semua pada derajat itu, tapi para ulama kita memahami bagaimana bencinya mereka kepada kemungkaran dan hanya bisa melakukan dengan hati sampai-sampai membuat perubahan dalam warna kencing itu sampai berdarah kencing mereka. Kenapa? Sakitnya hati mereka dan kemungkaran yang terjadi dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi sama seperti itu. Kita belum bisa memberikan pertolongan kepada mereka, tapi kita punya uzur. Ya, kita mau berangkat juga ke sana, kita bunuh diri juga. Ya, tidak akan bisa masuk juga. Paspor tidak bisa diterima. Ya. Tidak ada apa-apa. Jadi artinya kita berada pada kondisi di mana kita bisa memberikan apa yang kita bisa dan kita dalam hati kita, ya Allah, kalau saya punya kemampuan yang lebih daripada ini saya akan berikan. Ya, saya akan berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Tapi memang yang terjadi sekarang ini, ya, apa yang terjadi sekarang ini di sana memang ujian bagi umat ini. Ya, ujian bagi dari berbagai sisi. Ya, ini sangat kompleks sekali. Kenapa Hizbullah yang kemudian masuk dalam ranah ini? Ya tentu Hizbullah juga adalah bagian dari Syiah, yang mana Syiah tersebut dari dulu punya sejarah kelam dan sejarah berdarah kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu sebenarnya dalam sejarah itu, ya sebenarnya mereka sedang diperjualbelikan dipermainkan oleh Iran dan sekutu-sekutunya. Ya, dijanjikan ini, diberikan ini, tapi ternyata kemudian tidak diberikan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ya, apakah negara-negara Arab tidak turun serta? Kenapa mereka diam semua dan tidak membantu? Ini permasalahan bukan hari ini. Permasalahan yang sekarang ini itu adalah permasalahan panjang sudah puluhan tahun. Ya, bukan sekarang ini mereka tidak bergerak. Ya, mereka sudah bergerak dari dulu, tetapi ada hal-hal yang kita tidak tahu di belakang pengaturan negara. Ya, ini kan masalah negara, bukan masalah sedikit. Ya, Pak Prabowo sekarang sedang berapi-api dalam pidatonya dan seterusnya, ingin mengingatkan tentang negara, karena mengurus negara bukan mudah. Ya. Ketika menjerumuskan negara ke dalam perang, itu menjerumuskan ke dalam sebuah ambang kehancuran. Ya. Saudara kita kenapa tidak ditolong? Ya, kita tidak masuk kepada negaranya orang. Ya, kalau ada masalah tetangga kita, jangan kita urus. Ya, anaknya nangis-nangis di sebelah, kemudian kita ribut-ribut, kenapa kita marah-marahi bapaknya dan seterusnya, tidak elok. Ya, apa yang terjadi? Kenapa tidak solidaritasnya orang-orang Arab kepada ini? Itu adalah permasalahan yang kita kalau bahas kita tidak sampai pada ujungnya. Kenapa? Mereka punya kebijakan negara. Mereka punya kebijakan sendiri dan kita sebagai saudara tetap punya solidaritas. Masyarakat di sana juga punya solidaritas. Meskipun secara tataran pemerintah ada kebijakan. Tapi secara solidaritas masyarakat setempat mereka tetap solid untuk mendukung perjuangan Palestina, mendukung perjuangan ikhwah kita di Gaza. Tapi secara kebijakan negara, masing-masing negara punya kebijakan. Dan itu kita tidak bisa campuri. Itu urusan pribadi masing-masing negara. Ya, dan masing-masing punya urusan yang panjang ceritanya, ya tentu tidak bisa diceritakan di sini secara panjang lebar. Hizbullah ingin menjadi, Hizbullah itu kan adalah perpanjangan tangan dari Iran. Iran ini ingin menguasai Timur Tengah, makanya dipasang milisinya di Hizbullah di Lebanon, dipasang di Yaman dengan Husi, dipasang di Irak dengan Hizbul al-Hashad dengan orang Syiah yang ada di sana. Jadi dipasang di atas, dipasang di bawah, dipasang di sini, dipasang di sini. Jadi mereka ketika kuat ingin menyerang Mekah dan Madinah. Itu saudara tujuannya. Yaman yang buat rusak itu orang Syiah. Yang Syam yang buat rusak itu orang Syiah. Yang merusak Lebanon itu orang Syiah. Yang merusak Irak orang Syiah. Di mana orang Syiah berada itu pasti merusak negara tersebut. Dan itu yang terjadi di Timur Tengah. Mereka ingin agar Timur Tengah ini diobok-obok dari berbagai sisi. Ya, makanya negara Timur Tengah, Uni Emirat Arab, Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar dan yang lainnya itu, ya mereka masih aman karena tidak masuk milisi-milisi Syiah yang ada seperti di Lebanon, di Syam, Yaman. Seluruh negara yang ada Syiahnya kacau semuanya. Lihat mungkin. Yaman
kacau. Irak, kacau. Libanon, apalagi dengan Hizbullah. Syam, kita sudah lihat bagaimana penyiksaan. Yang penting negara yang ada Syiahnya dan punya taji, pasti kacau. Ya. Dan Hizbullah ini juga ingin mempermainkan Palestina dalam dunia internasional yang panjang ceritanya. Tapi kita harus yakin bahwa Syiah tidak pernah akan berkumpul dan baik kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Kelihatannya mereka menolong dari luar, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi pengaturan di belakang. Karena sejarah sudah mencatat, Syiah itu sangat penuh dengan sejarah berdarah kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ceritanya bagaimana? Sangat dalam dan panjang, berurusan berimplikasi kepada beberapa sisi. Kita punya doa kepada Allah dan kita punya husnuzon, sangka baik kepada Allah, akan ada pertolongan. Kapan? Allah paling tahu kapan waktunya. Kita berusaha jalan sesuai dengan apa yang ditentukan. Itu pertanyaan Pak ya. Yang kedua tadi apa? Ya. Iya, melihat Allah di surga itu ketika sudah masuk ke dalam. Makanya ketika orang surga sudah masuk ke dalam surga, dalam riwayat, maka mereka dikatakan, apakah afala azidukum? Apakah kalian mau kami tambah nikmat yang kalian rasakan di surga? Apa kata orang-orang di surga? Afala tubayyid wujuhana wa tunajjina minan nar. Kami sudah dibuat berseri-seri wajah kami, nyaman terasa, selamat dari neraka, kami mendapatkan nikmat di surga, apalagi yang boleh ditambah? Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab yang menutupi wajahnya, maka semua orang-orang di surga melongo melihat wajah Allah dan mereka tidak diberikan kenikmatan melebihi daripada nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh kenikmatan surga itu dikalah dengan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua kita semua bisa melihat wajah Allah Subhanahu. Dan itu bisa ketika sudah masuk mereka bisa melihat wajah Allah kapan? Ketika Allah menghendakinya. Allahu a'lam. Baik, sudah mau 6:30 ini. Sudah mau panas. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan surat ini pada pertemuan yang ditentukan selanjutnya insyaallah taala. Ya, semoga iman-iman kita ini yang kadang lusuh, ya, iman ini lusuh, iman ini lemah, sebagaimana kata Nabi SAW, al-imanu fi jawfi ahadikum yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Iman yang ada di dalam diri kita ini, dia akan lusuh, dia akan kotor, dia akan penuh noda, sebagaimana yakhlaqu thawb, sebagaimana pakaian yang kita pakai itu lusuh. Jadi jangan kira iman saya nyaman-nyaman saja, tidak ada iman yang aman. Kenapa? Itu iman seperti pakaian. Kalau kita pakai pasti ada kena debu, pasti kena noda, pasti itu. Kalau kita pakai, maka jaddidu aimanakum bila ilaha illallah. Senantiasa berzikir, beristighfar kepada Allah agar keimanan ini bisa kembali diperbaharui. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.